Lagi rame nih eh si siapa namanya si David Zulfa siapa namanya David siapa gak ada namanya nih lupa aku. Em, Dia ngobrolin tentang Cortex yang bilang kalau dia ini apa namanya bilang ini kalau dia salah satu yang salah Engine X diganti oleh CDN gitu. Like what the hell is this? Kita akan cek. Review website 1,2. Sama aku juga mau ngejelasin juga tentang orang-orang yang sama perusahaan sebelumnya yang pernah aku kerjain ya. Sama yang pernah aku menjadi daily worker dan daily worker gitu. So here we go. Triliun 42. Jadi dia ini selalu nggak bisa dibuka langsung. Dia ini harus di refresh baru kebuka. Tuh, unik juga sih emang. Nah terus kalau kita lihat di networknya ini banyak random URL. Gue juga nggak ngerti ini. Localhost lagi pointing. Nah gue penasaran. Coba ini mau gue ganti jadi URL-nya Cortex ya teman-teman. Coba ya. Nah bisa nggak nih? Anjir, pakai Engine X. Pakai Engine X guys ternyata. Harusnya nggak Engine X sih, CDN minimal. What? So what do you mean CDN yang wah Engine X guys ternyata? What do you mean? Harusnya nggak Engine X sih, CDN minimal. What? Hah? Oke. Terus? Mungkin salah satu penyebab kenapa down ya. Gue ngerti banyak instansi pemerintah memang nggak boleh di public cloud. Tapi mungkin dengan budget segitu harusnya bisa cari solusi teknologi CDN yang bagus lah ya. Terus tadi kenapa not found-nya begini? Kosongan. Coba kita lihat IRAS ya. Kalau kita ngetik URL sembarangan kayak apa not found-nya. Not found-nya begini bagus tuh. The page you are looking for cannot be found. Itu baru website yang proper. Coba kita refresh lagi ya. Masuk login ya. Akses Anda ke sistem Cortex dihentikan sementara. Plain CSS, gak ada CSS-nya. Astaga. What do you mean? Oke. Kasih macam apa ini? Ini nggak include CSS kah notifnya? Ini jangan-jangan bener teori temen gue yang di develop sama anak magang. Ada yang pernah apply soalnya ke perusahaan temen gue. Bekas magang Cortex. Ya begitu aja teman-teman. Jujur gue sih. Oke. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih. So, ya jadi alright, so dan lagi rame guys di dunia per-IT-an teknologi, di dunia teknologiannya nih guys ya. Yang kita baru aja dapat berita juga kalau apa namanya kalau si DeepSeek itu baru aja ngerilis R1 gitu. Sedangkan website Cortex masih di-review dan dicari kesalahannya gitu. Like so yeah, that's a fact. Oke. So, jadi dari shout out to Musuh PHP ya. Jadi Musuh PHP itu bilang kalau gak ada yang salah pakai Engine X. Yang salah adalah Engine X diganti oleh CDN gitu kan. Yang mana CDN itu sebagai pelengkap atau bukan pengganti. Engine X itu anggaplah sebagai makan malam dan CDN adalah pencuci mulut. Kalau ada CDN tapi gak ada Engine X, apa bisa disebut sebagai makan malam? Analoginya itu adalah dia bilang kalau Engine X itu anggaplah sebagai makan malam dan CDN adalah pencuci mulut. Jadi kayak makanan dessert gitulah bisa dibilang gitu ya. Ya nggak tahu sih aku pokoknya intinya orang-orang luar sana itu gitu. Jadi yang aku mau bahas itu adalah POV-nya dari David ini sih yang yang dia tuh asbun banget gitu bisa dibilang ya. David Alfa Sunarna. Jadi dia itu bilang bahwa CDN itu konten CDN itu dibilangnya dia bilang minimal CDN, sedangkan yang padahal yang dipakein dipakai sama Cortex itu dia menggunakan Engine X gitu. Jadi kayak jadi kayak seperti ini gitu kan. Dan ya jadi aku mungkin kayaknya akan bahas sedikit ya tentang Cortex. Jadi Cortex ini dia menggunakan Angular ya guys. Jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa lihat ya di sini ada tulisannya ya Cats Portal Angular Client. Sebenarnya nggak ada salah dengan frameworknya sih. Sebenarnya nggak ada salah dengan frameworknya dan nggak ada masalah dengan sama sekali gitu. Cuman dia menggunakan yang disalahin itu adalah Engine X-nya. Like what the hell? Sebentar. Coba aku pengguna baru aku tuh aktivasi aku mau coba aja deh. Coba di sini deh. Registration portal gitu kan bisa dibilang gitu kan, dan is using simple bootstrap dan juga ini masih di satu satu framework gitu
di apa namanya di satu file gitu. Jadi mungkin otomatis langsung kelihatan bahwa ini tuh masih menggunakan Angular gitu ya guys ya. Dan ya kalau misalnya kita ganti ke EN, kalau misalnya kita ganti nih slugnya, nah itu yang dimaksud tuh adalah Nginx-nya ini. Yang ini yang jadi permasalahan gitu lah. Sedangkan kalau misalnya kita tuh, sedangkan Nginx itu pengertian itu adalah HTTP web server guys. Content cache, load balancer, TCP UDP proxy server, dan mail proxy server. Jadi literally ini adalah server. Jadi ini adalah server. Sedangkan CDN itu adalah content delivery network atau jaringan pengiriman konten. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada beberapa apa namanya misalnya kayak Tailwind CSS deh. Misalnya kalau Tailwind CSS itu kan dia bisa menyediakan CDN-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa masuk ke bagian bukan ini. Di bagian docs terus kalian play CDN. Nah, di sini nih, ini tuh sebenarnya CDN-nya. Jadi kayak content delivery systemnya gitu loh. Dan apa namanya? Jadi kalau misalnya kalian di salah satu website gitu kan, misalnya kalau misalnya kalian punya website nih, punya website, terus kalian kayak sangat malas banget, sebenarnya sih kayak aku sih kayak menjelaskan sesuai sama apa namanya dengan penjelasan secara kasarnya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian seorang orang yang sangat malas untuk melakukan instalasi, misalnya kayak kalian punya kayak project gitu, project Tailwind CSS gitu ya guys ya. Jadi kalian tuh malas untuk menggunakan Tailwind CSS guys. Kalau misalnya kalian malas menggunakan instalasi berupa npm gitu misalnya, atau kalian apa namanya menggunakan yang namanya Tailwind CSS tapi menggunakan CDN di framework di project kalian yang menggunakan HTML, CSS sama HTML, CSS, JavaScript. Jadi kayak statis aja gitu, nggak ada kayak menggunakan framework apapun gitu. Misalnya kayak React apa segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan menggunakan Tailwind CSS, otomatis kalian tuh harus menggunakan juga yang namanya CDN gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan static HTML gitu. Di project kalian static HTML. Kalau misalnya kalian malas menggunakan CSS, tapi kalian masih bisa menggunakan JavaScript juga gitu. Nah, kalau misalnya project kalian seperti itu, ya otomatis kalian menggunakan CDN guys. Menggunakan CDN untuk menggunakan Tailwind CSS-nya itu tanpa harus kalian menggunakan npm install gitu ya guys ya. Kayak gitu. Kalau gitu sebenarnya alur jalannya dari CDN itu sendiri gitu. Sedangkan Nginx itu adalah server. Jadi kalau misalnya kalian jadi kalau misalnya kalian melihat ada beberapa jadi kalau misalnya kalian buat server atau misalnya kalian bikin kayak menghosting sebuah website gitu, kalau misalnya website statis itu ya otomatis kalian udah harus di host menggunakan Nginx gitu. Apalagi sekarang udah ada tuh yang namanya Vercel gitu kan, Vercel atau enggak GitHub Pages gitu. Nah, GitHub Pages ini kan dia gratis nih. Dan juga Vercel ini dia power on Nginx gitu, power on Nginx. Jadi kalau misalnya kalian melihat apapun yang kalian lihat di website, itu ya itu yang kalian lihat di websitenya, dan Nginx itu mengantarkan semua konten-konten yang ada di website kalian gitu. Kayak gitu kurang lebih. Kayak gitu sih kurang lebih ya dari pemahaman sempitku ya. Dan kalau misalnya kalian bisa ngelihat kalau misalnya kalian punya opini lain gitu, bisa kalian cek bisa kalian komentar juga. Dan menurutku kalau misalnya dia bilang kalau misalnya minimal harus pakai CDN gitu, no freaking way. Karena it's not, karena menurutku tuh kalau misalnya CDN, apalagi di kasus ini adalah Tailwind CSS, itu kalian nggak bisa ngubah apapun. Kalian nggak bisa ngubah apapun di sini. Kalian nggak bisa mengubah desain, ngubah yang sudah ada gitu misalnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian kurang batasnya kurang segini desainnya apa segala macamnya, kalian nggak bisa rubah sama sekali. Karena CDN itu dia ngambilnya tuh langsung dari servernya, langsung dari server di unpackage, dari unpackage gitu, dari onpackage.com, Tailwind CSS browser v4. Apa isinya? Semua isi teksnya. Nih, ini adalah CDN ya. Pembawaan dari CDN semuanya, everything gitu. Ya guys ya. Kayak gitu kurang lebih. Tapi ya kalau misalnya seperti itu ya kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang dimaksud oleh siapa namanya nih Cortex ya teman-teman.
Tadi David ya, si David Alfa Sunarna ya, David Alfa. Dan aku nggak tahu ya karena aku nggak tahu maksudnya dari apa, dan mungkin kayaknya dia mau menjelaskan bahwa apa namanya, minimal CDN, mungkin kayaknya CSS-nya itu tuh tidak tidak digubris, atau nggak, mungkin kayaknya tidak di pada saat membuat videonya tuh memang pada saat itu mungkin lagi maintenance apa segala macam gitu kan, kita nggak tahu juga gitu. Nah, sesuai dengan pengalamanku, aku juga sempat komen sih di komen ini kan, kalau dan banyak juga yang komen, bukan ada komen sih, banyak yang bookmark juga, dan banyak yang likes, dan viewsnya juga banyak. Berdasarkan pengalaman gue, orang itu asbun karena bisa develop web menggunakan WordPress doang, dan komponen untuk webnya tuh sudah disediain seperti CDN, Nginx dan semacamnya gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman gitu pas gue kerja di perusahaan sebelumnya gitu Bang, in my honest opinion. Nah, aku mungkin bisa ngejelasin dulu nih kenapa aku bisa ngomong seperti ini gitu kan. Nah, karena pada saat itu sebelumnya aku di perusahaan aku sebelumnya itu, dia tuh hanya bisa menggunakan WordPress saja untuk membuat sebuah website gitu ya guys ya. Apalagi websitenya itu tuh menggunakan salah satu fitur dinamis gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah, pada saat itu dia pengen bikin yang WordPress gitu kan, sedangkan aku udah bikin yang namanya Laravel. Sedangkan Laravel itu aku udah buat sedinamis mungkin, aku udah bikin blog, udah bikin markdown, aku udah bikin apa segala macamnya gitu kan. Pada saat itu pada saat itu dia bilangnya kalau kita tuh nggak perlu yang seperti itu, kita perlunya pengen yang statis saja. Nah, dalam hatiku itu pasti dia bilang, kenapa nggak pakai HTML, CSS sama JavaScript aja gitu kan, HTML, CSS sama JavaScript, karena itu juga lebih gampang dan juga lebih bisa lebih di maintain lah, bisa dibilang kayak gitu kan, soalnya kan itu cuman HTML, CSS sama JavaScript gitu kan. Nah, dia tuh pengennya menggunakan WordPress karena memang dia berfokusnya ke SEO dan berfokusnya ke bisnis juga gitu kan. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya memang seperti itu, ya sudah, aku kasihlah dia nge-maintain semuanya, everything. Dan kerjaanku tuh pada saat itu kerjaanku tuh udah memang selesai. Dan pada saat itu juga kerjaanku yang sebelumnya aku kerjain itu ada orang yang pengen beli gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. So ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat apapun itu, aku kayak WordPress lagi down, dia tuh nanya ke aku gitu kan, kenapa nih kok bisa websitenya seperti ini, kok bisa gini. Padahal aku menggunakan aplikasi menggunakan Hostinger.id pada saat itu. Hostinger ya, kalau nggak salah ya, aku pakai Hostinger atau nggak sama lagi satu juga pakai namanya Rumah Web. Nah ini, jadi Hostinger sama Rumah Web itu merupakan salah satu provider hosting yang paling banyak dipakai juga. Dan juga di Rumah Web itu lagi gede-gedenya juga. Dan mungkin aku kasih rekomendasi buat kalian semua antara dua ini, mungkin kalian bisa kasih pilihan ya. Ada dua pilihan ini, ada Hostinger sama Rumah Web Indonesia gitu. Nah, di sini aku bilang dah kalau misalnya kalau misalnya kita pakai Hostinger, dan memang kalau pakai Hostinger tuh lebih cepat providingnya, dan juga menggunakan VPS gitu, virtual private server gitu, virtual private server bisa dibilang kayak gitu kan. Dan memang wajib seperti itu, karena memang kalau misalnya cuma hosting biasa, nanti takutnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa gini-gini apa segala macam gitu kan. Nah, pada saat itu ya, dan pada saat itu memang pada saat itu websiteku tuh dulu 404 juga. Dan pada saat itu karena Slacknya pada saat itu tuh dia nggak bisa nge-maintain, dan dia nggak bisa menggunakan fragment Slack, lo bisa dibilang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk mencari celah dengan memanfaatkan Slack seperti ini, itu udah pasti langsung langsung ke homepage-nya seperti itu kan. Dan di Laravel tuh bisa kayak gitu. Dan sedangkan dia tuh nggak dan di Laravel itu seperti itu. Dan website yang aku buat tuh memang ada salah satu fiturnya tuh seperti itu gitu, agar tidak kenapa websitenya gitu kan. Nah, pada saat dirubah ke WordPress semuanya, everything is broken. Bener-bener real broken semuanya, everything. Karena di sini tuh dia nggak tahu apa itu 4040 font, nggak ngerti 4040 font. 503 dia nggak tahu server errornya seperti apa, service requested apa, service unavailable. Terus ada 3203 get API-nya nggak dapat apa segala macamnya, dan disalahinnya tuh adalah servernya sendiri, dan yang disalahin itu adalah hostingernya.
hostinger sama rumah hostinger dari provider dari hostingernya itu yang disalahin. Sedangkan pada saat aku membangun sebuah website yang biasanya aku buat di perusahaanku itu tuh itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen, kalau misalnya ada salah satu leaderku bilang kayak misalnya kontennya seperti itu agak kurang dan mungkin harus ditambahin, ya aku coding lagi, habis itu aku push lagi ulang gitu. Karena memang gampang banget untuk di maintain gitu kan pada saat itu. Terus dan dia menyalahkan server yang aku pilih menggunakan hostinger dan juga menyalahkan VPS yang aku buat, karena VPS yang aku bikin itu di 1 giga doang, karena memang karena memang kita pada saat itu neken budget banget dan neken budget banget pada saat itu, dan memang produk yang kita lagi pasarin itu lagi gede-gedenya juga di perusahaan lain, jadinya kita perlu neken budget dan juga orang-orang yang pengen nyari itu langsung ke kita gitu, bisa dibilang kurang lebih seperti itu ya, yang agak dipush lah pada saat itu. Dan akhirnya pada saat dipush itu dibilangnya dibilang hostinger jelek, terus ada dan diganti ke rumah web juga dibilang juga servernya juga jelek, dan ya terserah sih kalau misalnya bilang seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu dia juga nggak ngerti apa itu Nginx. Ini coba kayaknya Nginx kan pada saat itu aku bilang tuh Nginx-nya kayaknya bermasalah, apa itu Nginx pada saat kayak gitu dia nanyanya, like what the fuck, lu adalah seorang web developer dan cuman hanya bilang WordPress doang, cuman bisa WordPress doang, dan lu nggak ngerti apa itu Nginx, like what the hell dude, gitu loh. Dia berani menyebutkan dirinya dia tuh adalah web developer dan dia yang hanya menggunakan WordPress doang, sedangkan dia nggak ngerti apa itu Nginx, apa itu API, apa itu komponen-komponen website yang perlu ditambahin gitu kan, apa itu React, apa itu framework, apa segala macamnya kayak gitu yang nggak ngerti. Makanya aku bilangnya seperti ini. Berdasarkan pengalaman gue bang, ini tuh orang itu asbun karena biasa develop web menggunakan WordPress. Jadi kayak dia tuh nggak biasa untuk membuat sebuah web application atau membuat website itu dengan menggunakan framework. Jadi benar-benar purely manual. Sedangkan yang pada saat itu yang kita pengen tuh sebenarnya kita tuh pengen kayak kebebasan aja gitu kan, tanpa harus dibatasi oleh hosting, dibatasi oleh tim dari provider hosting itu sendiri gitu. Dan sedangkan hostinger itu menyarankan kita menggunakan VPS pada saat itu memang. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kayak perfect blend apa segala macamnya gitu kan, dan hosting pada saat itu menggunakan hostinger, dan memang kita juga menggunakan VPS pada saat itu, dan ya dirombak semuanya ulang gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. So ya jadi kurang lebih seperti itu sih untuk yang bisa aku sampaikan ke kalian semua ya. Tapi tapi memang mungkin kayaknya bakal asbun, bakal juga yapping, bakal yapping banget segala macamnya. Mungkin aku akan curhat juga kenapa aku membuat seperti ini gitu. Ya karena memang asbun banget, dan memang aku ngerasa kayak nih orang kayaknya perlu revisi juga sih sama kontennya ini. Karena karena kalau untuk konten seperti itu agak sensitif juga, karena seorang software engineer juga lah bisa dibilang gitu kan, software engineer. Terus juga banyak banget yang bilang bahwa Cortex itu perlu orang yang seperti ini gitu kan. Dan layanan kalau misalnya apalagi Cortex gitu kan, layanan-layanan itu harus menuju langsung ke langsung ke konsumen apa segala macam kayak gitu sih. Bukan kita aja loh ya pakai, kecuali kalau misalnya kalian bikin project yang memang cuma untuk internal doang, itu masih bisa ditolerir lah bisa bilang gitu kan, walaupun memang dimarah-marahin, tapi yang jelas itu cuma internal doang yang marah-marah gitu. Tapi kalau misalnya udah Cortex dan udah ke konsumen gitu kan, ke orang-orang yang seperti kita yang sedang pakai gitu, mungkin kayaknya harus direvisi ulang sih bisa dibilang. Dan nggak CDN juga yang harus direkomendasiin, karena Nginx itu server literally HTTP web server guys. Aku nggak ngerti lagi sih. So ya jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa gue sampaikan ke kalian semua ya. Dan itu in my honest opinion. Kalau misalnya kalian punya opini lain, mungkin kalian bisa share di komentar juga, dan mungkin kita akan diskusi juga tentang masalah ini. Dan ya mungkin kayaknya perlu direvisi lagi ulang, atau nggak mungkin ditambahin apa kayak gitu yang bisa terlihat sangat cantik segitu kan di cortex.djp. Tapi kalau misalnya Rogen ini aku suka sih dari desain ya. Jadi kita perlu login ulang dan kita perlu refresh ulang, dan kita melihat begininya. Dan ya jadi overall sih oke sih aku lihat ya. Jadi kalau misalnya gambarnya ini ada backgroundnya pasti PNG.
Backgroundnya tuh pasti PNG sih literally. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, yap, as you can see, yap, PNG. Di sini juga pakai PNG juga guys. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Nah di sini PNG. Kenapa nggak langsung di CSS-nya aja langsung dibuatin gitu. Jadi kayak biar bisa lebih duluan lah bisa di render gitu kan sama website sama web servernya. Dan ya di sini juga PNG juga, dan ini adalah PNG kalau nggak salah. Ini kayaknya WBP sih. PNG ya. Ya, jadi kayak captcha tokens. Dan ini captcha tokens itu kayak ngambil dari Google apa segala macamnya kayak gitu sih kurang lebih. So, ya, jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua ya untuk teman-teman semuanya. Jadi thank you so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Sorry banget nggak ada webcam karena webcam pun lagi ada perbaikan, dan mungkin kayaknya next kedepannya bakal ada next review tentang website lainnya gitu. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.